Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu pujian yang umum kita nyanyikan di dalam ibadah, yaitu pujian doksologi. Nah, Bapak Ibu, biasanya nih pujian ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh jemaat, karena itu artinya ibadah sudah mau selesai. Nah, tetapi pernahkah kita bertanya, untuk apa sih kita menyanyikan pujian doksologi? Apakah doksologi hanya sekadar pujian penutup ibadah? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu, doksologi di dalam bahasa aslinya terdiri dari dua kata, yaitu doksa dan logia. Doksa itu artinya kemuliaan, sedangkan logia memiliki arti ucapan. Karena itu secara literal, doksologi bisa diartikan sebagai ucapan kemuliaan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita bisa menemukan banyak sekali ucapan doksologi. Dua di antaranya saya akan berikan contoh ya untuk Bapak Ibu. Di dalam Perjanjian Lama kita bisa menemukan di dalam Mazmur 41 ayat yang ke-13. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Lalu di dalam Perjanjian Baru kita bisa menemukan salah satunya di dalam Yudas 1 ayat yang ke-25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, ini hanyalah dua contoh dari ucapan doksologi di dalam Alkitab. Ada begitu banyak ucapan doksologi yang bisa kita temukan. Nah, tetapi Bapak Ibu, di sepanjang ucapan doksologi itu ada satu makna yang penting, yaitu doksologi berarti pengagungan kepada Allah Tritunggal. Sama seperti ketika kita menyanyikan pujian doksologi di akhir ibadah. Liriknya dengan jelas mengandung tiga pribadi Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, doksologi yang biasa kita nyanyikan itu diciptakan oleh seorang bishop Inggris bernama Thomas Ken di tahun 1700. Dan luar biasa sekali, sampai pada hari ini kita masih bisa menyanyikannya. Sekalipun liriknya pendek Bapak Ibu, tetapi di dalamnya terkandung makna teologis yang indah dan nadanya pun mudah dinyanyikan oleh segala kalangan jemaat, termasuk juga oleh segala kalangan denominasi. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, mengapa sih kita harus menyanyikan doksologi di akhir ibadah? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, pujian doksologi itu bisa loh kita nyanyikan di awal, di pertengahan, dan tidak harus di akhir ibadah. Karena intinya adalah pengagungan kepada Allah Tritunggal. Tetapi Bapak Ibu, sebelumnya kita harus tahu mengapa tradisi gereja sengaja menaruh doksologi di akhir ibadah. Nah, ada tiga alasan utama Bapak Ibu. Yang pertama adalah menyanyikan doksologi di akhir ibadah mengarahkan jemaat untuk menutup ibadah dengan memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita memuliakan Tuhan di dalam ibadah bukan hanya sekedar ketika kita bernyanyi di awal maupun di pertengahan ibadah. Bukan hanya sekedar ketika kita mendengarkan khotbah, mengaku dosa, memberikan persembahan. Tapi Bapak Ibu, sampai pada kesudahan dari ibadah itu sendiri, kita pun memuliakan Tuhan. Nah, inilah makna yang indah, fungsi yang indah dari pujian doksologi itu sendiri. Disinilah doksologi memegang peranan penting di dalam ibadah gereja. Nah, yang kedua Bapak Ibu, doksologi menjadi bentuk ucapan syukur kita kepada Allah. Bapak Ibu, ketika kita memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan khotbah, mengaku dosa di dalam ibadah, nah setelahnya pun kita mengucap syukur kepada Allah, salah satunya melalui pujian doksologi. Doksologi menjadi bentuk ucapan syukur kita atas segala berkat dan juga pemeliharaan yang sudah kita terima. Dengan kita menyanyikan doksologi Bapak Ibu, kita mengakui bahwa segala berkat yang kita terima itu semuanya berasal daripada Allah. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, doksologi merupakan bentuk penegasan akan keagungan Allah. Bapak Ibu, dengan kita menyanyikan doksologi, kita menegaskan kembali bahwa pusat dari seluruh kehidupan maupun ibadah kita adalah Allah Tritunggal. Allah mengundang kita untuk datang beribadah, kita merespon ketika kita datang memenuhi undangan Allah, kita datang ke gereja, dan di akhir daripada ibadah itu, kita mengakui Tuhan sebagai Sang Empunya gereja, Sang Empunya ibadah itu sendiri. Dialah pusat daripada ibadah Kristen. Karena itu Bapak Ibu, satu rangkaian ibadah dari saat teduh sampai pada doksologi, semuanya adalah harus berpusat kepada Allah Tritunggal. Hanya Allah Tritunggal sajalah yang bertahta di dalam seluruh ibadah kita dari awal sampai akhir. Nah Bapak Ibu, doksologi bukanlah hanya sebuah rutinitas pujian yang kita nyanyikan setiap minggu dan tidak ada maknanya. Di dalam doksologi terkandung makna yang sangat indah yang tidak boleh kita remehkan ataupun kita abaikan begitu saja.
Dengan pemahaman yang demikian Bapak Ibu, mari kita belajar untuk memaknai pujian doksologi di dalam ibadah kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita boleh setia terus mengikuti rangkaian ibadah dari awal, dari saat teduh sampai pada kesudahannya. Ketika kita menerima berkat Tuhan, ketika kita mengucapkan, menyanyikan Amin Song, di situ satu rangkaian ibadah yang indah kita boleh ikuti bersama-sama. Sebab Bapak Ibu, hanya Tuhanlah, hanya Allah Tritunggal lah yang layak untuk menerima segala pujian, pengagungan, dan penghormatan dari kita, manusia-manusia yang dikasihinya. Kiranya segala yang bernafas memuji Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.